Mangga. Oke, selamat malam semuanya. Kali ini kita akan tutor ujian 2 untuk ujian 2 ya, model resiko 2. Kali ini aku akan gunakan soal tahun lalu mungkin ya, soal di tahun 2024 untuk dibahas gitu. Ujian 2 di tahun lalu. Materinya pun sebetulnya masih sama. Di sini ada model kredibilitas Bullman sama model kredibilitas menggunakan bias uh, penaksiran melalui bias gitu ya kira-kira. Oke, aku akan kerjakan dari nomor satu. Aku akan ambil dulu soalnya, kemudian aku taruh di sini. Oke, ini dia. Ini untuk nomor satunya ya. Nomor satunya di sini dikatakan nilai-nilai klaim ditempelkan pada sisi sebuah dadu. Pandang sebuah kotak berisi 6 buah dadu. Diketahui A, 3 dadu memiliki dua sisi bernilai satu, dua sisi bernilai 2, dua sisi bernilai 3. Dua dadu lagi memiliki dua sisi bernilai satu, dua sisi bernilai 3, dan dua sisi bernilai 5. Sementara untuk satu dadu yang terakhir memiliki 6 sisi bernilai 6. Kemudian katanya sebuah dadu dipilih secara acak, dilantunkan, dan diperoleh nilai klaim 6. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama, bentuklah tabel yang relevan dengan informasi peluang di atas. Kemudian yang kedua, jika dilakukan lantunan kedua dari dadu tersebut. Dadu tersebut itu maksudnya dadu yang terpilih acak tadi. Nah, sekarang tentukan nilai klaim lantunan ini. Oke, jadi nomor satu ini sebetulnya bisa dikerjakan dengan dua cara. Dan hasilnya berbeda nih. Yang satu itu menggunakan modelnya Bullman, yang satu menggunakan modelnya Bayes. Gitu. Jadi sebetulnya kalau lihat bentuk soal seperti ini bisa digunakan Bayes maupun Bullman. Gitu. Nah, tapi ini sebetulnya juga sempat ini ya, kalau dulu di angkatan tahun lalu tuh banyak yang mengerjakannya pakai bias, tapi ternyata yang diharapkan itu dari soal ini dikerjakan dengan model Bullman gitu. Jadi oleh karena itu sebetulnya karena bisa dua cara, aku akan tunjukkan perbandingan dari dua model itu gitu. Tapi yang pertama aku akan bahas dulu dari ketika menggunakan model Bullman sesuai dengan arahannya sebetulnya ini diinginkan menggunakan model Bullman gitu. Nah, jadi untuk bagian pertama dia minta tabel yang relevan. Kalau kita bicara model Bullman itu pasti selalu ada grup resiko. Ada grup resiko, nanti kita mau lihat variansi di dalam grup dan kita bandingkan dengan variansi antar grupnya gitu. Maksudnya variansi yang disebabkan karena perbedaan nilai di dalam grup dan variansi yang disebabkan karena ada perbedaan grup gitu, variansi antar grup. Jadi di sini selalu kalau untuk punya cerita seperti ini kita pasti perlu untuk mendefinisikan dulu grup resikonya gitu. Nah, di sini berarti karena ada tiga jenis dadu, aku anggap yang ini sebagai grup resiko pertama, ini sebagai grup resiko kedua, dan yang C itu grup resiko ketiga gitu. Jadi kalau mau buat tabel mungkin bisa ditulis kayak grup resiko gitu, grup risiko. Kemudian di sini misalkan grup risiko yang A, kemudian grup risiko yang B, dan grup risiko yang C gitu. Ini grup risikonya ada tiga. Kemudian yang berbeda dari tiga grup risiko ini apa? Dia punya jumlahnya beda ya. Ini ada tiga dadu, dua dadu, sama satu dadu. Ini sebenarnya ngaruhnya nanti ke peluang terambilnya grup risikonya gitu. Cuma mungkin kita tulis dulu pelan-pelan dari N-nya dulu. N kecil ya, karena ini udah bukan pulbacak, dia udah diketahui. Yang A itu ada tiga, yang B itu ada dua, yang C itu ada satu. Nah, kemudian setelah N, berarti kita bisa definisikan peluangnya. Karena ada 3, 2, dan satu peluang terambilnya gitu. Peluang terambil grup resiko ini aku bisa notasikan misalkan peluang dari teta besar. Jadi aku anggap perbedaan grup resiko itu dinotasikan uh, grup resiko itu adalah sebuah pembacak yang dinotasikan dengan teta besar gitu. Nanti realisasinya misalkan teta ini teta kecil sama dengan satu kalau A, dua untuk B dan tiga untuk C gitu. Jadi teta ini realisasinya bisa satu, dua atau tiga. Kira-kira kayak gitu.
Nah, di sini berarti peluang theta besarnya untuk yang pertama itu adalah 3 dari 6, ini setengah. Sementara yang ini 2 dari 6 sepertiga, yang ini seperenam. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa bikin peluang terpilihnya setiap grup. Kemudian karena ini Bullman ya, berarti kita juga harus lihat di dalam grupnya gitu. Di dalam grupnya dan biasanya kita tuliskan sebagai ekspektasi atau kalau mau dituliskan eh, profil resiko di dalam grup juga boleh sih. Di sini kan berarti isi eh, populasinya ya, mungkin populasi. Cuma bagian populasi ini sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan gitu. Populasinya untuk grup risiko yang A itu adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3. Sementara untuk yang B itu 1, 1, 2 sisi bernilai 1, 2 sisi bernilai 3, 2 sisi bernilai 5. Terus satu dadu memiliki 6 sisi bernilai 6. Oke, berarti 6, 6, 6, 6, 6, 6. Oke, itu populasinya. Kemudian berarti kita bisa tinjau ekspektasi. Ekspektasi, ingat ya, ini populasi bukan sampel gitu. Ekspektasi dari, misalkan kita notasikan di sini apa? Nilai klaim ya, nilai klaim. X itu sebagai nilai klaim gitu. Jadi ekspektasi X diketahui tetanya. Kita udah tahu profil, kita udah tahu nih ada di grup resiko yang mana. Kita bisa cari ekspektasi X diketahui tetanya. Di sini berarti untuk yang pertama ekspektasinya ya semacam cari rata-rata populasi gitu ya. Ini berarti 2, ini 3, yang ini jelas 6. Gitu. Terus apalagi yang kita perlukan kalau buat pendekatan Bullman ya, berarti kita perlu variansi di dalam populasi juga. Variansi X diketahui, grup resikonya kita udah tahu. Oke, kayak gini. Variansinya berarti variansi populasi. Ini populasi 1, 1, 2, 2, 3, 3 berarti rata-ratanya 2, bagian yang ini 0, bagian yang ini 1 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat. Berarti ada 4, 4 dibagi 6. Bukan N-1 ya, N-1 itu kalau nyari variansinya sampel. Gitu, kalau mungkin review sedikit ya, kalau hmm, pakai variansinya sampel, itu adalah seper N-1 sigma atau NN kecil aja deh biar konsisten, tadi aku pakai N kecil untuk untuk menghilangkan ambiguasi dengan Bacak gitu. Seper N-1 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI min X bar kuadrat. Itu kalau sampel, kalau misalkan populasi basically seper N gitu, seper N sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang X bar kuadrat, atau bisa ditulis juga sebenarnya ini ekuivalen dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N gitu ya. XI min X bar kuadrat dikali peluangnya. Peluang terjadinya XI. Dalam hal ini bisa juga kan dianggap nih, oh ada 1, 2, dan 3. Terus nanti peluang kemunculannya sepertiga, sepertiga, sepertiga gitu. Ya, teman-teman bisa coba pakai cara peluang ataupun pakai cara seper N. Ini akan konsisten sama aja gitu. Ya, tapi yang jelas karena ini populasi, keseluruhannya ya kita udah tahu isi dadunya itu apa aja. Jadi kita nggak pakai yang cara perhitungan sampel gitu. Jadi semuanya berdasarkan populasi. Di sini berarti 1 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat, ini 0, berarti 4 ya, sigmanya 4 dibagi 6. Ini berarti variansinya 2/3. Kalau yang ini 0, 0, ini 2 kuadrat. 2 kuadrat berarti 4. 4 kali 4, 16. 16 dibagi 6. 8/3. Ini harusnya 0 ya, karena sama semua 6. Ya, 0 semua gitu. Jadi ini variansinya 0. Oke, ini adalah properti yang kita perlukan kalau kita mau menentukan prediksi di masa yang akan datang dengan cara Bowman. Gitu. Nah, sekarang ini bagian 1. Sekarang kita masuk ke bagian 2-nya. Di bagian 2, dia bilang jika dilakukan lantunan kedua dari data tersebut, data yang dipilih acak tadi. Jadi Bullman tuh harus dengan
kita bisa bilang di sini dadoing tadi gitu. Karena memang pada akhirnya kan model kredibilitas Bullman tuh kan prediksi yang baru. Prediksi yang baru itu notasinya kalau di buku itu apa ya? Sebentar. Aku coba buka sebentar buku. Model kredibilitas Bullman. Intinya kan dia Z dikali data, terus ditambah dengan satu min Z dikalikan manual gitu. Oh, U. Oke, notasinya U ya. Oke, jadi kan intinya nanti pada akhirnya kalau kita mau lihat U sama dengan Z dikali data dikurang ditambah satu min Z dikali manual. Atau sebenarnya kan bisa dianggap rataan berbobot dari uh, nilai teoritisnya dengan nilai data. Jadi kenapa di sini kita mempertimbangkan dua ini? Karena nilai data itu akan mempengaruhi nilai teoritis. Jadi itulah kenapa tadi penjelasan untuk dadunya harus yang terpilih tadi gitu. Karena kita memang melibatkan data. Diasumsikan prediksi di masa yang akan datang. Ini updated prediction ya. Jadi prediksi yang untuk berikutnya gitu. Itu ada faktor dari datanya karena dianggap memiliki profil yang serupa dengan data gitu. Nah, jadi ide dasarnya ini kalau kita mau nyari updated prediction tentu saja Z kali D tambah satu min Z kali M. M ini manual yang basically tanpa kita punya informasi data apapun, kira-kira kalau kita melantunkan sebuah dadu secara acak gitu, kira-kira berapa nilai klaimnya. Kayak gitu itu nilai dari manualnya. Sementara kalau nilai dari data berdasarkan yang ini tadi diperoleh nilai klaim 6 gitu. Nah, jadi di sini kita akan coba lihat Z-nya dulu. Z itu faktor kredibilitas ya. Sesuai rumusnya berarti Z itu adalah N dibagi N plus K. Jadi kita perlu cari juga K-nya nanti. Dalam hal ini N-nya itu 1. N-nya itu beda dengan N yang tadi aku tulis di sini ya. Ini sebetulnya harus aku ganti variabelnya supaya nggak ambigu. Cuma di sini aku jelaskan ya. Ini juga sebenarnya kalau ngerjakan soal biasa ada ceritanya dulu. Misalkan X menotasikan bla 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 gitu. Theta menotasikan gini dengan realisasi satu mewakili grup risiko A, dua bla bla bla. Jadi itu sebenarnya mungkin baiknya ada ceritanya juga gitu. Cuma di sini lebih ke penjelasan aku gitu. Jadi aku sebutkan di lisan aja. Nah, di sini untuk Z-nya sendiri, faktor kredibilitasnya itu perlu N dan K. N-nya itu satu. N itu banyak data yang kita punya. Di sini diperoleh nilai klaim 6. Jadi ini satu-satunya data yang ada gitu. Mungkin kadang kalau di soal-soal lain variasinya bisa dikatakan oh ini tahun pertama nilainya sekian, tahun kedua nilainya sekian, tahun ketiga nilainya sekian. Berapa prediksi di tahun keempat? Oh berarti jumlah datanya ada tiga. Kayak gitu. Jadi di sini karena cuma lantunan pertama, nanti kita mau prediksi lantunan kedua, berarti jumlah data yang kita punya satu. Gitu. Jadi dalam hal ini nanti kita punya n itu satu. Sekarang kita perlu cari K. K itu sesuai definisi adalah EPV per VHM. Expected process variance, variansi dari HM. H-nya itu apa? Harmonic mean ya? Sebentar aku lupa. Intinya begitu ya. Jadi di sini kita langsung ke notasinya aja ya. Jadi EPV itu ekspektasi dari variansi X diketahui profil risikonya. Gitu. Jadi ini tuh bisa dimaknai sebagai variansi di dalam grup. Kalau kita udah tahu grupnya, variansinya berapa? Kita ekspektasikan variansinya itu berapa? Kita ekspektasikan variansinya itu berapa? Ketika kita udah tahu grupnya, gitu. Nah, sekarang jadi ini yang atas tuh bisa dianggap sebagai variansi keberagaman di dalam grup gitu. Nah, sekarang kalau yang bawah VHM itu kan variansi dari ekspektasi X diketahui theta. Bisa dibilang ini adalah keberagaman antar grup. Setiap grup itu diperkirakan nilainya berapa sih? Oh, kita bisa ekspektasikan masing-masing. Kalau kita udah tahu grupnya, masing-masing grup tuh punya ekspektasi berapa. Gitu. Setelah itu kita cari variansi dari nilai-nilai di dalam grup ini. Gitu. Jadi ini variansi antar grup. Gitu. Kalau yang ini variansi di dalam grup, ini keberagaman di antar grupnya gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat, berarti kalau kita mau cari K, kita perlu ekspektasi dari variansi X bersyarat theta dan variansi dari ekspektasi X bersyarat theta. Gitu. Nah, berarti untuk ekspektasi X bersyarat theta,
Untuk yang atas dulu ya, ekspektasi dari variansi. Itu kita coba cari berdasarkan tabel yang udah kita buat. Di sini ekspektasi dari variansi X bersyarat theta. Itu kan berarti kita udah tahu variansinya grup pertama itu 2/3, variansi grup kedua ini, variansi grup ketiga 0. Kemudian peluang masuk terpilihnya grup resiko pertama itu setengah, sepertiga, seperenam. Berarti kalau ekspektasinya nilai ini dikali peluangnya gitu ya. Jadi 2/3 dikali peluangnya setengah untuk terpilih. Setelah itu ditambah dengan 8/3 dikali peluangnya terpilih itu sepertiga, ditambah seperenam dikali nol. Oke, berarti ini bisa coret sepertiga ditambah 8/9 tambah nol. Gitu ya. Jadinya per 9, 3/9, 11 ya. 11/9. Oke, itu adalah ekspektasi dari variansi. EPV. Sekarang kita cari VHM. Variansi dari ekspektasi X diketahui theta. Nah, kira-kira kan kayak gini. Variansi dari ekspektasi. Berarti eh kita tahu ekspektasinya yang ini 2, 3, dan 6 masing-masing dengan peluang sekian. Berarti kita mau cari variansi dari pubacak ini. Ekspektasi dari X bersyarat theta itu juga sebuah pubacak yang peluangnya setengah untuk bernilai 2, peluangnya sepertiga untuk bernilai 3, peluangnya seperenam untuk bernilai 6. Kan kayak gitu ya. Jadi ini sendiri pubacak karena fungsi dari pubacak. Gitu. Nah, kemudian berarti nyari variansinya bisa ada dua cara ya. Kamu boleh cari ekspektasi dari ini di kuadrat gitu. Bisa juga pakai cari uh, rata-ratanya kemudian oke, mungkin aku tunjukkan dua cara itu ya, sama aja sebenarnya sih. Di sini pertama bisa kita cari ekspektasi dari ekspektasi X diketahui theta. Ini dulu buat nyari VHM ya ini. Buat nyari VHM kita bisa cari ekspektasi dari ekspektasi X diketahui theta. Nah, ini berarti kita bisa lihat tinggal ekspektasinya berapa? Setengah dikali 2, ditambah sepertiga dikali 3, ditambah seperenam dikali 6. Satu, satu, satu. Oh, ekspektasinya 3. Gitu. Ekspektasi dari pubacak ini. Sekarang kita cari ekspektasi dari pubacak itu di kuadrat. Ekspektasi dari X diketahui theta di kuadrat gitu. Nah, kurungnya mungkin beberapa biasanya orang pakai siku dan kurawal ya biar nggak membingungkan kalau kurungnya banyak kayak gini. Cuma ya aku biasa langsung tulis dengan kurung biasa semua. Mungkin bukan praktis yang bagus, cuma ya menurut aku praktis, jadi aku lakukan seperti itu. Di sini berarti ekspektasi X diketahui theta di kuadrat, berarti bisa peluangnya setengah untuk 4 nilainya itu, peluangnya sepertiga untuk bernilai 9, peluangnya seperenam untuk bernilai 36, yaitu variabel bacaknya di kuadrat gitu ya. Berarti 2 tambah 3 tambah 6, 11. Nah, baru kalau kita mau nyari variansinya itu bisa ekspektasi yang kuadrat dikurang ekspektasi yang biasa terus dikuadratkan gitu kan. Itu definisi ekspektasi biasa. Berarti ini bisa tulis 11 dikurang 9. Hasilnya 2. Gitu. Atau sebenarnya teman-teman juga bisa gunakan setelah teman-teman cari ekspektasinya tadi, teman-teman tahu 3, teman-teman cari selisihnya sesuai dengan definisi yang ini nih. Yang ini. Selisihnya 2 dengan 3 itu 1. Satu di kuadrat gitu. Jadi bisa juga opsi lain ya. Opsi lain teman-teman bisa gunakan uh, 1 di kuadrat kali peluangnya dia itu terpilih setengah. Ditambah 0 di kuadrat kali sepertiga. Karena selisihnya 3 dengan 3 0. Kemudian selisihnya 6 dengan 3. 3 kuadrat dikali seperenam. Gitu. Jadi dapatnya setengah ditambah 9 per 6. Ya 9 per 6 itu 3/2. Sama juga dapatnya 2 gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan cara ini.
kayak kayak biasa lah untuk teman-teman nyari variansi itu teman-teman bisa gunakan rata-rata dikurang setiap observasinya gitu kan. Teman-teman juga bisa gunakan sorry bukan observasi. Rata-rata dikurangi nilai setiap anggota populasinya dalam hal ini kita bicara populasi soalnya. Terus di kuadrat gitu dikali peluangnya bisa juga teman-teman gunakan ekspektasi kuadrat dikurangi ekspektasi yang dikuadratkan. Itu sama-sama dua. Oke, jadi kita udah dapat EPV dan VHF. Terakhir berarti dari sini kita bisa substitusi semuanya ke dalam K gitu. Jadi ini kita masukin di sini dua-duanya. Kita dapat K-nya itu adalah EPV-nya 11/9, VHM-nya 2. Jadinya K-nya adalah 11/18. Gitu. Nah, berarti di sini kita bisa gunakan Z-nya. Kita dapat Z sama dengan 1/1 ditambah 11/18. Yang mana kita dapat hasilnya itu adalah 18 di atas ya berarti. 11 ditambah 18 itu 29. 18/29. Itu adalah faktor kredibilitasnya. 18/29. Nah, berarti di sini kalau kita mau melakukan prediksi yang ada di yang akan datang, updated prediction itu adalah Z 18/29 dikali dengan data which is 6. Dalam hal ini kan kita mau memprediksi yang ada di masa yang akan datang gitu ya. D. Ah, eh, dalam hal ini berarti yang prediksi nilai klaim ya berarti kita sebutnya nilai klaim. Nah, kalau misalkan datanya lebih dari satu berarti yang mewakili datanya itu apa? X bar gitu, X bar. Rata-ratanya misalkan dia udah diperoleh nilai klaim 6, terus 3, terus 2, rata-ratanya gitu. Jadi rata-rata data itu mewakili yang ini. Sementara kalau satu min Z dikali M, M ini apa sih? M ini nilai teoritis berdasarkan populasinya. Populasinya, kalau kita dari populasi ini ambil satu grup resiko secara acak, terus dari situ juga kita ambil secara acak, eh, ininya faktor nilai klaimnya, berapa banyak yang diekspektasikan untuk nilai klaim itu. Dan sebenarnya nggak lain ekspektasi dari ekspektasinya gitu. Yang mana tadi tiga ini gitu. Jadi kalau berdasarkan manual atau kondisi yang ada di soal, kita punya tiga dadu, nanti kita pilih secara acak berbobot 3 2 1 gitu kan. Kemudian dari situ yang ada di dadu itu dilantunkan secara acak juga dapatnya yang mana. Rupanya ekspektasinya should be 3 harusnya gitu. Jadi manual kita itu 3. Jadi 18/29 dikali 6 terus ditambah dengan 11/18. Sorry, 18/29 satu dikurang ini. 11/19. 11/29. 11/29 dikali 3. Kayak gitu. Ini berarti biasanya lu pakai kalkulator aja biar cepat. Cuma di sini aku coba ya. 108/33 141/29. 8 108/33. Ya, 141 ya. Gitu. Oke, jadi ini jawaban untuk prediksinya. Jadi kalau ditanya tadi apa jika dilakukan lantunan kedua, tentukan nilai klaim lantunan ini. Diprediksikan 141/29 atau ini kalau ya udah aku ambil kalkulator dibuat dalam desimal itu sekitar berapa ya? 141/29. Jadi ini jawaban yang diharapkan dari soalnya gitu. Rupanya dia berharap dilakukan dengan cara kredibilitas Blumen. Di sini berarti sekitar 4,8621 gitu. Itu jawaban menggunakan cara kredibilitas Blumen. Nah, tapi sebetulnya kalau bahkan aku pun ya, aku ketika lihat soal ini, aku kepikiran untuk mengerjakannya dengan cara yang sederhana gitu. Cara yang sederhana maksudnya bias, karena kayaknya lebih straightforward di sini aku lihat dan uh, sepertinya langsung kepikirannya kalau aku mengerjakan gini tuh pakai bias. Jadi basically aku akan coba bikin dulu semacam kalau kalau buat cara bias ya ini aku akan paparkan dua cara. Cara yang diharapkan dari soal, tapi sebetulnya kalau kita dihadapkan dengan permasalahan kayak gini di keadaan nyata ya kita bisa gunakan model Goleman, bisa juga kita pakai model bias.
Sebenarnya kalau aku rasa bias tuh lebih intuitif gitu. Bias lebih intuitif karena uh, di sini ceritanya kan kita pilih satu dadu secara acak. Kita pilih satu dadu secara acak, terus katanya hasil nilai klaimnya yang diperoleh 6 gitu. Oh, berarti kan sebenarnya kalau based on logika di sini satu-satunya kemungkinan untuk dapat nilai klaim 6 itu adalah dari dadu C gitu. Dadu A sama B nggak mungkin masukkan 6. Jadi, oh rupanya yang terambil tadi itu dadu C gitu. Kemudian dia bilang jika dilakukan lantunan kedua dari dadu tersebut, dadu yang terpilih acak tadi, tentukan nilai klaim lantunan ini. Jadi, oh kalau yang sebelumnya 6, sekarang yang berikutnya itu seharusnya 6 lagi. Kalau kita lihat pakai logika dan sebenarnya sejalan dengan caranya Bayes gitu. Oke, anyway kita akan coba lihat kalau secara formula matematis ya gimana caranya kita kerjakan ini pakai cara Bayes gitu. Di sini berarti lagi-lagi aku perlu bacaknya ya, bacak. Aku perlu bikin semacam tabel juga ya sebenarnya. Semacam tabel, cuma mungkin aku ringkas aja ini cara Bayes. Cara Bayes. Cara Bayes itu berarti kita akan melakukan sama lagi kita bikin grup resikonya. Grup risiko ada A, ada B, ada C. Gitu. Nah, kemudian dari tiga grup risiko ini kita bisa lihat peluang terpilihnya yang tadi juga P, theta langsung aja gitu ya, nggak perlu dari ini lagi karena ini cuma alternatif cara setengah, sepertiga, seperenam, setengah, sepertiga, seperenam. Kemudian setelah itu kita akan lihat si apalagi yang kita perlukan di sini ekspektasi X diketahui theta atau fungsi peluangnya sih ya sebenarnya yang kita perlukan tuh kalau di bias fungsi peluangnya. Fungsi peluangnya jadi ini fungsi peluang untuk theta kita perlu tahu di sini mungkin tabelnya cukup di sini dulu aja. Sekarang kita perlu tahu eh, fungsi peluang untuk kita perlu f x diketahui theta. Gitu kita perlu fx diketahui theta. Dalam hal ini karena dia diskrit ya, petanya itu bisa satu, dua, tiga. Tadi aku bilang satu itu kita anggap grup risiko A, dua itu kita anggap B, tiga itu kita anggap C. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan hmm, untuk fungsi peluang X-nya jika theta sama dengan satu, mungkin aplikasinya biasa ditulis gini sama dengan cabang 3 untuk theta satu, untuk theta 2, untuk theta 3 gitu. Cuma di sini aku akan coba bikin dengan poin-poin aja. Jika tetanya sama dengan satu, artinya grup risiko A, maka fx diketahui theta sama dengan satu. Sorry, ini notasinya ada yang kurang tepat sebenarnya. Kalau kita sensitif notasi, harusnya kita tulis f x besar diketahui theta untuk x garis miring theta kecil. Garis lurus theta kecil. Itu x diketahui theta. Jadi jika theta sama dengan satu, untuk fungsi peluangnya aku tulis gini aja, fx diketahui theta untuk x diketahui theta kecil sama dengan satu. Gitu ya. Ini adalah hmm, fungsi peluang untuk x itu menyatakan nilai klaim ya. Jadi kalau yang satu itu sepertiga, oh nggak perlu cabang banyak ya gini. Langsung aja berarti sepertiga untuk x sama dengan satu, 2, 3, 0 untuk x lainnya. Gitu. Kemudian jika theta sama dengan 2, which is maksudnya grup resiko B, berarti fungsi peluangnya X diketahui theta sama dengan 2, itu adalah sama mirip ya, sepertiga untuk X sama dengan 1, 3, 5, 0 untuk X lainnya. Gitu. Kemudian jika theta sama dengan 3, maksudnya itu grup resiko C, Fx diketahui theta itu adalah satu untuk
X sama dengan 6, 0 untuk X lainnya. Gitu, ini berarti fungsi peluangnya X jika kita ketahui theta. Gitu. Nah, di sini berarti kita bisa konstruksikan, idenya adalah nanti kita mau cari eh, seperti biasa ya, bias tuh ada prior, kita udah punya priornya, terus nanti kita mau cari fungsi peluang prediktifnya gitu. Di sini berarti kita akan cari dulu fx, which is fx itu adalah sigma untuk dalam hal ini langsung aja ya berarti theta sama dengan 1 sampai 3 gitu. Jadi peluangnya si X kalau diketahui theta kali fungsi peluangnya theta itu. Jadi aku tulisnya pakai P theta gitu. Ya ini harusnya bukan theta besar ya, harusnya theta kecil. Karena di dalam fungsi. Kalau yang besar harusnya di bawah biasanya gitu. Ini aku ralat dulu. Penulisannya cukup jelek sebenarnya. Nah, oke. Di sini berarti peluang theta. Jadi langsung dilakukan aja. Kalau tetanya 1, peluang terpilihnya itu adalah setengah. Setengah berarti hmm, di sini peluang terpilihnya ini setengah. Dan setengah itu, oh ini berarti 1/6. Berarti bisa langsung kita buat kayak gini ya. Kayaknya lebih baik kalau langsung dibuat jadi kayak gini. Hmm, oke, ada yang 1/6. Kemudian nanti ada juga yang sepertiga, sepertiga, ada yang 1/9. Ada yang hmm, 1/6 atas sudah ya. Kemudian satu itu nempel ya, 1 sama 3 ini nempel atas sama bawah. Berarti 1/6 bisa tambahin 1/9. 1/6 ditambah 1/9, 18, 23, 5/18. 5/18 ya. Oke, berarti ini nanti peluangnya 1/6 untuk X sama dengan 2 dan 6. Ini untuk X sama dengan 5 ya. X sama dengan 5. Ini untuk X sama dengan 1 dan 3. Coba dicek total peluangnya satu nggak ini? 5/18, 5, 10/18, 10/18 itu 5/9, 6/9, 2/3, ditambah 1/6, 1/6, 1/3, ya pas ya satu. Oke, jadi kayak gini, mungkin tambahin 0 untuk X lainnya. Oke, jadi kita ada dapat fungsi peluang X secara umum, tidak bergantung theta, gitu ya. Kemudian, kalau kita udah dapat fungsi peluang X secara umum, kita bisa bikin uh, di sini berarti kemudian kita cari F theta diketahui X. Gitu, theta diketahui X. Kayak gitu ya. Berarti F theta diketahui X itu berasal dari fungsi peluang bersamanya. Fungsi peluang bersamanya nggak lain adalah F X diketahui theta dikali P theta dibagi dengan Fx, fungsi peluang untuk X. Nah, kan kayak gini. Berarti hmm, kita coba lihat hasil perkaliannya. P tetanya itu setengah untuk yang A. Kemudian F X diketahui tetanya 1 ya, berarti itu tetanya 1. Fungsi pelangnya kayak gini. Fungsi pelangnya kayak gini. Berarti ini untuk teta 1 ya. Langsung dibikin aja nanti untuk teta 1, untuk teta 2, dan untuk teta 3. Oh, basically ini akan sangat banyak ya. Bisa untuk tetanya 1, diketahui X-nya ini berapa? X-nya 6, 5, 1, 2, 3, 4. Jadi basically banyak banyak kemungkinannya. Cuma di sini kan kita kebetulan di soalnya
spesifik bahwa kita tahu X-nya itu 6 berdasarkan pelantunan pertama. Gitu. Ketika kita tahu, berarti di sini langsung aja spesifik kita ke X sama dengan 6. Gitu. Kita langsung carinya ke ketika 6. Gitu. Jadi fungsi pelangnya yang kita cari langsung ke yang X-nya sama dengan 6. Ke yang X-nya sama dengan 6. Nanti ini juga disubstitusi ke X-nya 6 ya. Si peluang X diketahui theta, 6 diketahui theta. Tulis saja kayak gini. Oke, berarti karena kebutuhan kita cuma di yang 6. Jadi kita bisa spesifikin ke yang 6. Nah, kita coba lihat uh, untuk tetanya 1. Kita coba untuk tetanya 1. Fungsi peluang X bernilai 6, tetanya 1. Tetanya 1 yang ini ya. X-nya 6 tuh berarti masuk X lainnya. 0. Yang ini 0 dikali setengah. 0 dikali setengah. Peluang 6 itu tadi berapa peluang 6? Peluang 6 seperenam. Gitu. Oh, berarti ya aku tulis dulu pelan-pelan. Di sini adalah 0 dikali setengah dibagi peluang 6 seperenam. Seperenam untuk theta sama dengan 1. Kemudian berikutnya fungsi peluangnya untuk theta 2 berarti 6 itu lagi-lagi masuk ke X lainnya ya. 0 di sini. 0. 0 dikali peluang tetanya itu sepertiga. Nggak masalah sih actually. Jadi nanti langsung aja ini 0 dikali sepertiga dibagi seperenam. Untuk theta sama dengan 2. Satu lagi berarti untuk theta sama dengan 3. Hmm, theta sama dengan 3 berarti di sini 1 ya ini. 1. Untuk X sama dengan 6, 1 dikali peluang tetanya itu seperenam. Seperenam dibagi seperenam. 1 dikali seperenam dibagi seperenam untuk theta sama dengan 3. Kemudian 0 untuk theta lainnya. Jadi kita sudah berhasil membentuk uh, fungsi peluang bersyarat gitu. Fungsi untuk tetanya, peluang tetanya diketahui X-nya 6. Kalau X-nya 6, kemungkinan ini dari profil resiko 1 ya 0. Kemungkinan dari profil resiko 2 0. Kemungkinan dari profil resiko 3 1. Dan 0 yang lainnya. Ya ini sebenarnya bisa diringkas juga jadinya F theta diketahui X itu adalah X sama dengan 6 ya. Sorry, ini diketahui X sama dengan 6. Itu adalah 1 untuk theta sama dengan 3. 0 untuk theta lainnya. Jadi basically ketika kamu secara bias tuh intuitif maksudku, ketika kamu udah tahu bahwa sebuah dadu ditulis secara acak, dan terlihat diperoleh nilai klaim 6, kamu sudah langsung bisa memastikan bahwa itu dari profil resiko yang C, gitu, dari yang satu dadu ini, yang memiliki 6 sisi bernilai 6. Gitu. Kemudian berarti untuk prediksi di masa yang akan datang, gimana cara prediksi di masa yang akan datang? Ya, basically sebenarnya bisa langsung ditebak hasil akhirnya prediksi yang masa yang akan datang 6. Cuma kalau secara formal, misal Y adalah Y adalah prediksi lantunan kedua dari dadu yang sama. Gitu, prediksi lantunan kedua dari dadu yang sama, berarti di sini kita bisa tulis fungsi peluang untuk Y diketahui X. Oh, sorry, kebiasaan taruh huruf besarnya harusnya Y. Y diketahui X. Y diketahui X. Jadi, fungsi peluang untuk Y diketahui X itu adalah sigma theta sama dengan 1 sampai dengan 3. Fungsi peluang Y diketahui theta untuk ini dikali fungsi peluang theta, harusnya tulis di bawah untuk bedakan fungsi peluangnya antara satu dengan yang lain. Theta diketahui X. Theta diketahui X.
Nah, kayak gini. Dan FY diketahui theta ini akan sama dengan FX diketahui theta. Karena basically itu sama aja gitu. FX diketahui theta sama aja dengan FY diketahui theta. Ya ini pengambilan berikutnya gitu untuk pembacak X. Jadi di sini berarti kalau tetanya satu fungsi peluang Y-nya ada suatu nilai di sini ya. Kalau tetanya satu fungsi peluang Y-nya harusnya kayak gini. Tapi dikalikan dengan eh, fungsi tetanya satu diketahui X-nya sama dengan 6. Dalam hal ini ya lagi-lagi langsung aja spesifik ke X sama dengan 6. Karena kondisi di soal kita udah tahu X-nya itu 6. Gitu di sini. eh, atau mungkin kadang kalian boleh tulis X1, X2 ya. Nggak perlu Y gitu. Bisa juga X2. X1, X2. Diketahui X1-nya 6. Nanti fungsi peluang X2 itu sama aja dengan fungsi peluang X1. Gitu. Nah, berarti di sini uh, fungsi peluangnya kalau tetanya satu yang ini ada, tapi di sini kalau tetanya satu, basically masuknya ke yang ini, masuknya ke yang nol untuk teta lainnya kan. Jadi fungsi peluang yang ini itu akan bernilai nol. Jadi akibatnya nol, uh, nol juga untuk kalau tetanya dua. Kemudian, sorry ini ekspektasi ya, sorry. Karena kan untuk semua kemungkinan teta kita kalikan peluangnya. Ya ini ekspektasi Y diketahui X. 0 dikali 1 tambah 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Yang mana kita dapatlah 3. Gitu. Jadi, sorry. Fungsi peluang, standar. Kalau bentuk integral kan, integral FY diketahui theta dikali F theta diketahui X. D theta itu adalah F Y diketahui X. Benar kan ya? Harusnya gitu kan. Fungsi untuk semua nilai theta dijumlahkan. Ya, betul. Kayak gini. Oke, jadi ini tadi udah benar ya? Tadi udah benar. Ini harusnya adalah F Y diketahui X. Y diketahui X adalah kayak gini. Dan ini berarti kita dapat hmm, fungsi peluang Y-nya diketahui tetanya satu dikali nol akan selalu jadi nol. Tetanya 2 akan selalu jadi nol. Tetanya 3 fungsi peluangnya kayak gini ya. Fungsi peluangnya kayak gini. Kemudian dikalikan dengan satu. Ya, nggak berubah ya. Oh, berarti ini. Fungsi peluang Y diketahui X sama dengan 6 adalah 1 untuk Y sama dengan 6, 0 untuk Y lainnya. Gitu. Nah, jadi di sini kalau dengan teori kredibilitas pakai pendekatan model Bayes, kita dapat ekspektasi Y diketahui X, ekspektasi Y diketahui X sama dengan 6. Itu adalah 6. Gitu. Jadi prediksi lantunan kedua bernilai 6 gitu. Ini jadi hasil dari cara Bayes. Memang beda ya caranya Bayes dengan caranya Bullman. Caranya Bullman dia gunakan perbandingan antara variansi dalam grup dengan variansi antar grupnya. Itunya dari sana untuk Bullman. Jadi sebenarnya kalau kalau aku pikir ya, kalau aku pikir akan lebih intuitif untuk menggunakan cara Bayes. Tapi sebetulnya Bayes ini juga ada pitfallnya gitu. Ada kelemahannya. Kamu pakai cara Bayes, prediksi lantaran kedua itu bernilai 6. Bayes ini akan bingung, akan bisa dibilang mabok gitu ketika misalkan ceritanya gini, dipilih secara acak, dilantunkan lantunan pertama 6, lantunan kedua 3, misalnya kayak gitu. Lantunan pertama 6, lantunan keduanya 3. Nah, kemudian kalau kamu pakai cara Bayes, Bayes akan bingung. Dia nggak akan menemukan prediksi yang optimal untuk lantunan ketiga gitu, undefined. Oh, ya bisa dilihat dari fungsi peluangnya dan sebagainya lah nanti. Jadi ketika oh data pertama 6, data kedua 3, Bayes akan bingung gitu. Loh gimana ini caranya? Data pertama 6, data kedua 3. Tapi kalau di Bullman, datanya gimana pun mau 6, 3, 1, 2 gitu juga nggak masalah.
6, 3, 1, 2, tiba-tiba keluar 5 gitu. Jadi di Bullman tetap bisa digunakan. Bullman ini tetap bisa dipakai. Tapi kalau cara bias, dia akan mentok gitu. Tapi kalau untuk soal ini, karena datanya cuma satu, 6 Bullman masih bisa dipakai gitu. Bullman masih bisa dipakai karena cocok-cocok aja, konsisten. Kalau 6 lalu 3 kan sebenarnya agak aneh ya. Gimana caranya lantunan pertamanya 6, lantunan keduanya 3 gitu. Nah, jadi bias tuh akan pitfall di sana. Untuk Bullman tetap bisa dipakai. Tapi kalau untuk kayak gini, menurut aku lebih intuitif sebenarnya caranya bias. Meskipun dalam hal ini diharapkan dari soal yang dikerjakan itu adalah pakai caranya Bullman. Kayak gitu. Itu untuk soal yang ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Aku ambil lagi soalnya. Hmm, sebetulnya kayaknya untuk ujian kali ini nanti akan banyaknya itu di Bullman ya. Di Bullman, jadi yang perlu disiapkan banyak itu mungkin di yang Bullman. Ujiannya titik beratnya di Bullman gitu. Oke, meskipun bias tetap ada ya. Klaim sebesar 0,24 dapat terpilih dengan peluang berturut-turut 0,6, 0,3, 0,1 untuk resiko 1. Pada resiko 2, peluang terpilih klaim-klaim tersebut adalah 0,1, 0,3, 0,6. Asumsikan nilai klaim berada di resiko 1 dan 2 secara acak. Nilai klaim, oh, berada di risiko 1 dan 2 secara acak. Perhatikan juga bahwa nilai klaim yang terpilih dapat terpilih kembali. Suatu resiko terpilih secara acak dan dua nilai klaim dari jenis atau tipe resiko tersebut dipilih. Mean X bar dari kedua nilai adalah 2. Mean X bar dari kedua nilai adalah 2. Oke. 4 nilai klaim dari jenis tipe resiko tersebut dipilih. Mean X dari... Ini ada barnya nggak? Ada kali ya barnya. Kurang jelas sebetulnya. Kayaknya ada. Coba aku lihat aslinya. Hmm, 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 hmm. Oh, ada barnya. Oke, ya, jadi mean X bar dari kedua nilai adalah 1,5. Diketahui nilai satu klaim dari jenis atau tipe resiko tersebut terpilih. Tentukan nilai klaim tersebut. Oke, jadi lagi-lagi kita harus prediksi ya. Kita prediksi. Jadi ceritanya kita punya populasi. Bagian ini klaim sebesar ini terpilih berturut-turut adalah ini untuk resiko 1, resiko 2 ini. Ini adalah populasi sampai sini. Asumsikan nilai-nilai klaim berada pada resiko. Nah ya, ini masih populasi, nggak masalah sih. Perhatikan juga bahwa nilai klaim yang terpilih dapat terpilih kembali. Nah, ini mulai ke sampel, ke data. Suatu resiko terpilih secara acak dan dua nilai klaim dari jenis atau tipe resiko tersebut terpilih. Mean X bar dari kedua nilai adalah 2. 4 nilai klaim dari jenis tipe resiko tersebut terpilih. Mean X bar dari kedua nilai. 4 nilai klaim dari jenis tipe resiko tersebut terpilih. 4 nilai klaim, mean X bar dari kedua nilai. Sebentar, kedua nilai. Maksudnya apa kedua nilai? Suatu resiko terpilih secara acak dan dua nilai klaim terpilih. Terus mean dari kedua nilai adalah 2. Oke. 4 nilai klaim dari jenis tipe resiko tersebut terpilih. Mean X bar dari keempat nilai kali ya maksudnya. Empat nilai atau kedua nilai ini maksudnya apa ya? Mean dari mean gitu yang pertama terus ya. Ntar, atau mungkin ini ada typo ya. Ini sebetulnya aku ngambilnya soalnya dari SAO Himatika. Apakah ini ada typo atau gimana? Sebetulnya dulu ketika mengerjakan soal ini rasanya nggak ada yang aneh-aneh ya. Maksudnya nggak ada yang bikin bingung gitu. Apakah ini salah ketik atau harusnya keempat? Oke, mungkin ini aku hold dulu buat nomor 2. Kita coba lihat nomor 3 dulu kali ya. Nomor 2, jujur aku agak kebingungan baca baca maksud soalnya. Kita coba lihat nomor 3 dulu. Nomor 3 aku akan ambil soalnya. Hmm, Oke, ini soalnya. Misalkan banyak resiko adalah pembacak binomial. Parameternya n, theta.
banyak risiko itu ya. Berarti theta memiliki fungsi peluang yang proporsional terhadap berarti ya nanti kita bisa normalisasi untuk total peluangnya satu. Pokoknya proporsional terhadap itu. Tunjukkan bahwa fungsi peluang di atas dapat ditulis sebagai F theta dalam kurung theta sama dengan setengah bla 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 untuk tetanya di antara 0 sama 1. Oh ya, ini berarti bagian normalisasinya kayaknya. Total peluang harus satu gitu. Diketahui terdapat n observasi yang diambil dari distribusi binomial tersebut. Tentukan mean atau variansi yang relevan untuk theta. Oke, berarti nanti ide terakhirnya sebenarnya ya. Terakhirnya itu kita harus cari fungsi peluang theta diketahui X1 pubacak banyak resikonya N lah ya kita sebut. Atau ya N aja biar nanti Kak nggak masalah sih di sini pakai X juga banyak resiko. Cuma aku akan pakai N. Di sini berarti terdapat N observasi, tentukan mean dan variasi. Jadi nanti sebenarnya kita mau cari F theta diketahui N1, N2, dan seterusnya. N observasi. Oke, biar X lah ya. Kita pakai X untuk banyak resikonya gitu. Jadi banyak resiko pertama, kedua sampai XN. Jadi kita diminta sebenarnya nanti idenya nyari ke sini. Untuk tetanya diketahui X1, X2, XN. Setelah itu dari sini kita bisa cari ekspektasinya dia dan variansinya dia kalau diketahui udah ada berapa observasinya ini gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi ide dasarnya nanti ke sini. Cuma sebelum ke sini kita buktikan dulu fungsi peluang untuk tetanya bentuknya kayak gitu. Fungsi peluang untuk tetanya berarti kita coba lihat ya. Kita coba lihat integral dari 0 sampai 1 untuk bentuk ini. Integral dari 0 sampai 1 untuk 20 theta dikali 1 kurang theta pangkat 3 tambah 1 terhadap seluruh theta. Ini nilainya berapa? Itu dulu ya, karena kan nanti proporsional berarti harus di adjust, disesuaikan dengan ini gitu. Berarti kalau kita coba lihat integral 0 sampai 1 ini pakai integral parsial bisa, cuma aku nggak terlalu suka, aku akan bongkar aja. Salah satu cara paling simpel dibongkar. 20 theta dikurang 60 theta kuadrat ditambah 60 theta pangkat 3 dikurang 20 theta pangkat 4 ditambah 1 d theta. Itu ya, aku pakai cara bongkar aja. Tapi teman-teman kalau suka pakai parsial juga nggak apa-apa. Gitu. Di sini aku coba lihat jadinya apa ini. Aku urut dari satu dulu ya, satu jadi theta. Harusnya ordernya diurutin gitu. Biasanya dari besar ke kecil, cuma dari kecil ke besar juga nggak masalah. Theta ditambah 10 theta kuadrat dikurang 20 theta pangkat 3 ditambah 15 theta pangkat 4 dikurang 4 theta pangkat 5. Masih batas 0 sampai 1. Tuh ya, ini turunkan jadi 1, ini turunkan jadi 20 theta, ini jadi min 60, ini jadi 60 theta pangkat 3, ini jadi min 20. Oke, good. Selanjutnya, kalau 0, 0 semua, tinggal berarti yang 1 yang kita urus. Kalau 1, jadinya 11, 11 kurang 20 tambah 15. 6 kurang 4, 2. Oke, 2 jawabannya ya. Jadi total integral ini tuh 2 terhadap seluruh daerah supportnya, 0 sampai 1. Padahal totalnya peluang harusnya 1. Berarti dinormalisasi dengan dikali setengah. Gitu. Jadi basically sebenarnya kita bisa tulis uh, untuk normalisasi, maka uh, F theta besar dalam kurung theta kecil itu adalah setengah dikali 20 20 theta kali 1 min theta pangkat 3 ditambah 1. Udah kayak gitu doang ya. Kemudian berarti kita mau cocokin sama bentuk yang dia minta. Bentuk yang dia minta kayak gini. Ini sebenarnya bau-baunya ada suatu fungsi gamma ditambah fungsi distribusi gamma juga. Ya, itunya kayaknya kayak gitu. Coba kita lihat dulu ya. Berarti
20 ini kita bisa tulis sebagai setengah dalam kurung 5 faktorial per, nyocokin aja ini sebenarnya. 1 faktorial, 3 faktorial. Bener ya? 5 kali 4 kali theta pangkat 1 ini theta pangkat 2 kurang 1 min theta pangkat 4 kurang 1. Gitu. Kemudian ditambah dengan hmm, 1. 1 itu bisa ditulis sebagai, ah, ini ini juga salah ini pasti. Cuma kalau yang ini kayaknya aku inget deh. Ini harusnya kalau 6 ini gamma 1 ini gamma 5. Sebentar. Hmm, Kenapa gamma 6 per gamma satu? Dan kalau gamma satu dia bisa tulis gamma satu kuadrat. Ininya oke ya. Satu kurang satu kurang satu. Tambah satu kan. Coba kita lihat. Ini satu. Gamma 6 per, apakah itu gamma satu? Diketahui terdapat n observasi yang diambil dari distribusi binomial tersebut. Oke, ini nanti belakangan. Ininya dulu. Hmm, ini aku rasa ada kesalahan penulisan ya. Ini harusnya di sini jadi 1 faktorial per 0 faktorial 0 faktorial theta pangkat 1 kurang 1 min theta pangkat 1 kurang 1 juga ya. Ya, nah jadi kemudian jadinya setengah dikali di sini gamma 6 fungsi gamma ya, ini gamma 2 ini gamma 4 theta pangkat 2 kurang 1 min theta pangkat 4 kurang 1 ditambah ini jadi gamma 2 jadi gamma 1 theta pangkat 1 kurang 1 min theta pangkat 1 kurang 1. Nah, harusnya kayak gini. Jadi, kalau kayak gini, jawabnya terbukti. Tapi kalau di sini ternyata 6, ya terpaksa jawabnya tidak terbukti. Itu tunjukkan bahwa fungsi Planck tidak terbukti gitu. Tidak terbukti, harusnya ini gamma 2. Gitu, ini gamma 2. Terus, ini sisanya benar gitu. Sisanya benar, cuma ininya doang harusnya gamma 2. Gitu. Jadi, untuk tunjukkan ini, kalau di sini 6 ya, aku nggak tahu apakah ini typo atau gimana. Cuma kalau 6 nggak terbukti. Yang terbukti adalah gamma 2 di sini. Gamma 2 itu 1 faktorial. Ini kan 1 jadinya kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau udah kayak gini, kita bisa lihat fungsi pulang untuk tetanya itu rata-rata dari dua pembacak ya. Pembacak gamma di sini, uh, distribusi gamma, parameternya alfa beta ya kalau nggak salah. Nggak, mungkin ini gamma alfa plus beta, uh, 2 sama 4. Yang ini satu dengan satu gitu. Jadi ada dua distribusi gamma yang dirata-ratakan, ditambahin dibagi dua. Kurang lebih kayak gitu. Cuma berarti sekarang kita tulis dulu baca binomial untuk banyak resiko. Banyak resiko tadi aku misalkan X aja deh ya. Itu berarti kita bisa tulis sebenarnya fx diketahui theta. X diketahui theta itu adalah fungsi peluang X diketahui theta berarti binomial. Binomial n-nya wah ini n di sini sama n di sini nabrak nih sebenarnya di soal. Ini kesalahan nih harusnya. Harusnya dia gunakan variabel yang lain. Cuma di sini ya udahlah ya. Kita paham maksudnya kok berbeda gitu. Kita paham di sini maksudnya berbeda. Jadi ya tapi n yang di atas tuh bukan pembacak. Dari n diambil theta. Itu banyaknya cara. eh dari n diambil x. Kemudian atau ini aku tulis jadi n faktorial per x faktorial n min x faktorial gitu ya. Kemudian dikali dengan peluang berhasilnya pangkat X dikali dengan peluang gagalnya
pangkat n min x. Gitu ya, ini definisi dari distribusi binomial. Fungsi berulang yang proporsional. Oke, jadi kita udah tahu fx bersyarat theta, kita udah tahu f tetanya juga. Sekarang kalau kita mau cari fungsi peluang gabungannya bisa juga sih, fungsi peluang gabungannya, tapi tinggal dikaliin aja ini sama ini. Tapi aku tertarik untuk cari fungsi fx-nya. Fx-nya berarti kalau kayak gini, integral terhadap seluruh nilai theta, integral 0 sampai 1. F, X diketahui theta, dikali F theta. Gitu ya, D theta. Oke, berarti sekarang yang perlu kita lakukan adalah melakukan integral, ngitung integral ini. Integral 0 sampai 1, fx diketahui tetanya berarti ini ya. N faktorial itu aku tulis jadi gamma n plus 1 per gamma x plus 1 gamma n min x plus 1 terus theta pangkat x plus 1 min 1 theta pangkat n min x plus 1 min 1. Itu fungsi untuk ininya. Kemudian untuk tetanya yang atasnya berarti ini dikali setengah dalam kurung gamma 6 per gamma 2 gamma 4 theta pangkat 2 min 1 1 min theta pangkat 4 min 1 tambah gamma 2 per gamma 1 gamma 1 theta pangkat 1 min 1 1 min theta pangkat 1 min 1 d theta. Oke, kalau kalau teman-teman hafal properti uh, perkalian dua distribusi gamma hasilnya apa dan sebagainya. Kalau teman-teman uh, hafal dengan itu mungkin bisa mempersingkat banyak sekali waktu. Tapi mungkin kalau teman-teman nggak hafal dengan itu, teman-teman bisa ngitung secara manual. Ya itu mungkin akan menghabiskan waktu sih ya. Tapi ya anyway, kebetulan aku nggak hafal juga. Di sini aku akan lakukan secara manual. Di sini d theta ya, berarti yang ini konstanta, ini konstanta, ini konstanta. Oke, karena konstanta itu kita bisa tarik keluar aja di semua ini. Setengah gamma n plus 1, gamma x plus 1, gamma n min x plus 1. Dikali dengan, oke berarti di sini dalam kurung gamma 6 per gamma 2 gamma 4 dikali integral dari 0 sampai 1. Berarti setengahnya sama ininya udah aku tarik keluar semua. Sisa ini dikali ini. Oke, kita lihat tetanya jadi apa ini. Teta pangkat, apa ya ini? Teta pangkat X plus 1 dikurang 1 ditambah yang 2 dikurang 1. X tambah 3 kurang 2. Aku bisa tulis jadi X tambah 2 kurang 1 ya. Sebentar, sebentar. Coba. X tambah 1 kurang 1 itu X. 1 X tambah 1, X tambah 2 kurang 1. Oke. Ya, begitulah. Kadang ngeheng dikit. Ini kok teta ya? Salah tulis aku kayaknya tadi. 1 min teta. Ya, ini 1 min teta. Sebentar, kenapa tadi aku tulis teta ya? 1 min teta. Nah, ya berarti dikali 1 min teta pangkat n min x plus 4 min 1. Yap, kayak gitu. Terus ditambah gamma 2
per gamma satu dikali integral 0 sampai 1. Ini apa berarti? Theta pangkat X plus 1 min 1. 1 min theta pangkat N min X plus 1 min 1. Di theta. Ketinggalan semua di tetanya. Oke, kayak gitu. Ini kalau kita ngitung secara manual berarti fx-nya itu bisa kita tulis jadi gimana? Setengah gamma n plus 1 per gamma x plus 1 gamma n min x plus 1 dikali sini gamma 6 per gamma 2 gamma 4 dikali ini integral ya. Kalau teman-teman nggak hafal ya boleh teman-teman coba hitung secara manual. Kalau teman-teman hafal tuh lebih baik gitu. Jadi hasil integrasi yang ini tuh harusnya sini ada gamma x plus 2, ada gamma hmm, n min x plus 4 gitu ya. Terus hmm, di bawahnya bisa aku tulis sebagai hmm, 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 gamma dari ini habis x-nya n plus 6. Gitu. Kalau teman-teman ingat ini, atau sebentar, aku cari buat memastikan juga sih ya. Buat memastikan, aku cari dulu eh, gamma integral. Hmm, jadi fungsi gamma itu bisa dituliskan sebagai integral ya. Integral yang mana ya? Aku cari dulu bentuknya. Intinya tuh, atau mungkin aku tuliskan aja lah ya. Aku tuliskan aja. Aku belum nemu. Kalau kita punya integral theta pangkat alfa min 1, 1 min theta pangkat beta min 1, d theta ini hasilnya katanya adalah gamma alfa, gamma beta. Ini 0 sampai 1 doang ya. Gamma, gamma aku mirip pi. Jelek banget. Gamma beta per gamma alfa plus beta. Katanya gitu. Kita akan gunakan ini sebagai referensi. Kalau enggak juga teman-teman bisa lakukan integral secara manual. Cuma kayaknya lama, nggak gampang gitu ya. Teman-teman harus substitusi dan sebagainya. Atau kalau enggak pakai ekspansi, ekspansi binomial cukup repot. Di sini berarti kalau kayak gini, ini alfanya n x plus 2, ini n min x plus 4, dijumlahin x-nya kecoret n plus 6. Oke, benar. Selanjutnya berarti bisa kita tulis ditambah dengan gamma 2 per gamma 1 dikali yang ini berarti hasilnya adalah gamma x plus 1 gamma n min x plus 1 per gamma n plus 2 coret n plus 2 kayak gitu. Oke. Ini aku pindahin aja, ini cuma referensi. Kayaknya dari sini banyak yang bisa dicoret gitu, kayaknya banyak yang bisa dicoret. Kita coba lihat ya. Sini berarti sama dengan, kalau kita lihat ini yang depan dulu deh, yang depan dulu ini dikali ini gamma x plus 1 dengan gamma x plus 2 ini 6 2 4 5 faktorial. Oh, ini yang 20 tadi ya. 20 kali setengah aja langsung jadi 10 lah ya. 10 dikali gamma n plus 1 gamma n plus 6. Nah, ini di bawah nanti ya.
X plus 1, X plus 2, kita tulis dulu jadi X plus 1. Ini kan berarti X plus 1 faktorial, nih X faktorial. Gitu, jadi X plus 1 sisanya. Ini sama ini juga bisa coret, jadi N min X plus 1, N min X plus 2, N min X plus 3. Per yang bawah. Yang bawahnya berarti yang ini dengan ini. Oh, sisanya adalah N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, N plus 5. Gitu ya. Itu buat yang depan, tambah yang belakang. Ini 1,5. Setengah dikali gamma X plus satunya kecoret. Gamma N min X plus satunya kecoret. Sisa yang ini. Ada N plus 1 dan N plus 2. Berarti di sini dikali seper N plus 1. Itu yang tersisa ya. Gitu. Oke, jadi ini fungsi peluang untuk X-nya. Fx-nya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Hmm, Fx-nya kayak gini. Untuk X-nya, ini tuh untuk X-nya. X tuh diskrit ya. Berarti X-nya adalah 0, 1, 2, sampai dengan N. Gitu, teman-teman bisa cek di dimasukin gitu. uh, Kayak sigma dari 0 sampai N. Kalau N nih N plus 2, N plus 1-nya kecoret. 1, 2, 3. Ya, begitulah. Teman-teman nanti bisa cross-check apakah total peluangnya 1. Aku rasa ini benar bentuknya. Kemudian, setelah kita dapat fx-nya, berarti kalau terdapat n observasi x1 sampai xn ya. X1 sampai xn, berarti semuanya nanti dikalikan. Kalau kita mau nyari fungsi peluang gabungannya, f x1, x2, seterusnya sampai xn. Untuk x1, x2, sampai xn gitu ya. Karena saling bebas, fungsi peluangnya langsung dikalikan aja. Fungsi peluangnya langsung dikalikan, jadinya apa di sini? Jadinya 10. Hmm, 10-nya bisa tarik keluar semua ya. Kita kalikan ini, fungsi peluangnya ini, kalian. Ini lagi cuma ganti X1-nya jadi X2. Ya, bisa tarik semua. 10 pangkat. Oh, enggak, kena ada suku silangnya ya. Ini suku silang dengan yang ini. Wah. Hmm, 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 hmm. Bentuknya cukup merepotkan ya. Bentuknya cukup merepotkan untuk cari fungsi peluang bersamanya. Pas sebaiknya kita samakan penyebut ya. Kita samakan penyebut N plus 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya. 2. Oke, kita coba samakan penyebut aja deh ya. Menjadi 20 per 2. Jadi aku cari per 2-nya sebetulnya. Nah, di sini berarti tinggal kita tambahkan dengan N plus 2, N plus 3, N plus 4, N plus 5. Tambah N plus 2, N plus 3, N plus 4, N plus 5. Kayak gini. Nah, berarti di sini kalau kita mau mencari fungsi peluang gabungannya, tinggal kita buat perkalian dari dari I-nya 1 sampai dengan N gitu aja kali ya. I sama dengan 1 sampai dengan N untuk 20 XI plus 1, N min XI plus 1, N min XI plus 2, N min XI plus 3. Tambah N plus 2, N plus 3, N plus 4, N plus 5 per 2 kali N plus 1 kali N plus 2 kali N plus 3 kali N plus 4 kali N plus 5. Oke, bentuknya agak jelek.
Ini fungsi peluang gabungannya untuk eh, kita tahu banyak sampel observasinya. Kemudian sekarang kalau kita mau nyari f theta, ketahui x1 sampai xn. Nah, kalau kita punya fungsi peluangnya kayak gini, fungsi peluang theta diketahui x1 sampai xn itu kan berarti kita bisa cari fungsi peluang gabungan semuanya dulu. Fungsi peluang theta, which is sebenarnya bisa dilihat dari yang tadi ya. Fungsi peluang eh, ini bisa kita tulis f x1, x2, titik-titik xn diketahui theta dikali f untuk theta. Ini ada indeksnya harusnya. F theta dibagi dengan yang ini. F, harusnya tulis ini. F, X1, XN, X1, XN. Nah, kayak gitu. Oke, jadi bentuknya should be kayak gini. Ini ada indeksnya ya. F, X1, titik-titik XN. Nah, berarti kalau gitu kita coba lihat. X1 sampai XN diketahui theta. Karena saling bebas X-nya, berarti tinggal kalikan ini aja gitu. Kalikan yang ini sebanyak N kali. Ya, ini N-nya beda tadi ya. N-nya makanya sebenarnya agak jelek untuk variabel itu numpuk. Cuma ya udah di sini berarti untuk fungsi peluang X1, X2 sampai Xn diketahui theta, tinggal kalikan aja fungsi peluang X1 diketahui theta, dikali fungsi peluang X2 diketahui theta, dikali fungsi peluang X3 diketahui theta dan seterusnya. Kamu akan dapat jadinya di atas itu adalah hmm, kalian dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian di sini ada N faktorial per X faktorial kali N min X faktorial. Terus theta pangkat X, si I-nya di sini. Theta pangkat XI, 1 min theta pangkat N min XI. Sorry. N min XI. Gitu ya. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Kita bisa buat F tetanya yang tadi ini bentuknya ya, setengah bla 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 bla. Hmm, 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 hmm. Yang ini aja lah ya, ini lebih praktis. Sebenarnya ada maksudnya sih dibuat jadi bentuk yang bawah itu supaya kita bisa lihat dia sebagai fungsi gamma. Tapi kalau nggak hafal properti fungsi gamma juga agak susah gitu. Nah, kayak gini. Terus per yang itu bentuk perkalian yang ini. Yang ini. Ada yang bisa kita sederhanakan nggak ya? Coba kita lihat dulu. Nah, jadi ini adalah fungsi, dinanyanya apa? Mean dan atau variansi jika ada yang relevan untuk theta. Yang relevan untuk theta itu ketika kita tahu X1 sampai Xn ya. Jadi sebenarnya dari fungsi ini kita harus cari ekspektasi tetanya dan variansi si tetanya. Gitu. Cuma coba kita lihat di sini. Ada yang bisa cukup informatif untuk kita lihat. Bisa kita eliminasi. Hmm, oke. N-nya 1 sampai. Ini kan perkalian semua ya. Perkalian semua ini juga perkalian semua.
Kalikan n faktorial dikali yang bawah bisa jadi n plus 5 faktorial. N plus 5, tapi kemudian bagian bawahnya yang susah. Hmm, 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 hmm. Ya, jadi coba dulu kalau aku lihat untuk ekspektasinya ya. Berarti di sini ekspektasi tetanya berapa kalau kita tahu x1 sampai xn. Yang bawah ini fungsi peluangnya. Ekspektasi tetanya berarti ekspektasi dan variansi. Kalau ekspektasi fungsi peluangnya dikali teta diintegralkan 0 sampai 1. Kalau variansi cari dulu teta kuadrat, integralkan juga 0 sampai 1. Kali-kali teta itu kenanya di sini teta kuadrat sama teta pangkat 3 ya. Aku agak curiga bentuk ini dengan ini apakah bisa kita sederhanakan? Ini kalau perkalian pangkatnya ini nanti jadi sigma xi. Ini juga nggak masalah jadi sigma. Cuma bagian ininya apakah bisa disederhanakan? Aku harus cari cara dulu untuk menyederhanakan ini. X faktorial n min x faktorial. Kalau dikali ke sini jadi x plus 1 faktorial n min x. Tapi nggak bisa ya, ini kan perkalian semua ya. Perkalian gabungan. Ini juga perkalian ada penambahan nih. Oke, buat yang ini mungkin aku stop sampai sini dulu. Kendalanya itu kendala numerik dan sebenarnya nggak jarang ya buat soal model resiko itu akan ada kendala untuk matematikanya karena memang matematikanya itu bukan hal-hal yang sederhana. Teman-teman perlu tahu juga tentang integral fungsi gamma. Teman-teman perlu tahu beberapa hal gitu. Jadi di sini kayaknya aku punya bahkan mungkin kalau lihat ujian satunya ya, ujian satunya tahun ini pun kan dia perlu integral dari fungsi normal dikalikan gitu kalau nggak salah kemarin. Jadi beberapa hal ada ada kemampuan matematika dasarnya yang perlu dikuatin gitu. Dan yang ini juga kebetulan aku masih mentok gitu. Aku masih mentok uh, fungsi peluangnya seperti ini. Kemudian kita tinggal cari ekspektasi theta dan variansinya. Sebetulnya idenya ya tinggal integral. Integral ini dikali theta untuk nilainya theta dari 0 sampai 1. Terus integral ini kali theta kuadrat. Tapi bentuk ininya sendiri perlu dipikirkan gitu. Perlu dipikirkan tentang matematikanya harus dimanipulasi seperti apa. Gitu. Itu mungkin untuk nomor 3 ya. Untuk nomor 3 jadi idenya, bagian ide model resikonya udah selesai, tapi bagian matematikanya yang kayaknya aku harus hold dulu gitu. Nomor 4 nih ngitung ya, misalkan X menyatakan waktu yang diperlukan, bla bla ya. 4 nih ngitung. Nomor 5 ini kayaknya cukup sederhana, jadi aku akan coba bahas nomor 5-nya dulu, setelah itu baru ke nomor 4. Gitu, aku coba ke nomor 5. Nah, di sini katanya pilih salah satu doang untuk dikerjakan, yang A atau yang B. Cuma kita coba lihat ya, pandang pubacak normal X dengan parameter mean yang diperlakukan sebagai pubacak. Pakainya lambda. Oke, normal, parameter meannya lambda besar. Distribusi uniform A, B. Dan parameter variansi V besar yang berdistribusi normal dengan mean 0 dan B. Itu kan notasi-notasi pubacak yang relevan. Dan hitung mean serta variansinya. Oke, 5A dulu. 5A ini benar-benar nggak ngitung, cuma pemodelan. Asal bisa pemodelan harusnya oke. Jadi di sini kita lihat, jadi ada X. Kita bisa tulis apa aja informasi yang punya di sini. X itu berdistribusi
normal dengan parameter gini, bolak-balik. Lambda besar, koma V. Jadi kita bisa tuliskan berarti hmm, X diketahui, lambda, koma V mengikuti distribusi normal lambda, koma V kayak gitu ya. Terus kita tahu juga lambda mengikuti uniform A, B dan V mengikuti distribusi normal dengan mean 0 dan variansi theta besar. Nah, kali ini variansi theta besar tapi theta besarnya enggak theta besar, jadi ketika lihat besar nih basicnya, basis asumsi kita adalah dia pembacak. Tapi di sini nggak dikasih tahu informasinya, berarti bisa kita perlakukan dia sebagai parameter biasa aja. Gitu. Nah, tentukan notasi-notasi dan pembacak yang relevan dan hitung mean serta variansinya gitu. Jadi, oke, dari sini, dari tiga informasi ini kita bisa hitung apa aja. Kita bisa hitung eh, ekspektasi X diketahui ini koma ini. Tadi apa aja perintahnya? Tentukan notasi-notasi dan pembacak yang relevan. Ini ya, pembacak yang relevan. Jadi kita bisa cari ekspektasi dari ini tentu saja ini. Terus kita bisa cari variansi dari X diketahui ini koma ini tentu saja yang ini. Normal, min, dan variansinya itu kalau sudah diketahui. Kita bisa cari juga ekspektasi dari ini tentu saja adalah uh, B, B tambah A bagi 2, A tambah B bagi 2. Uniform ya, uniform A, B. Kita bisa cari variansi dari ini juga. Uniform itu 1/12 kalau nggak salah. 1/12 B min A kuadrat. Coba aku cek ya. Nah, ini gampang bisa di browsing aja. Kalau teman-teman nggak hafal, ketika ujian juga teman-teman bisa hitung secara manual pakai integral gitu. Variance of uniform distribution. Aku cek dulu. A, B min A kuadrat bagi 12. Ya benar. Itu variansnya. Kemudian, kita bisa cari juga pembacak yang ini. Ekspektasi dari ini adalah 0. Mean 0 kan. Terus variansi dari ini adalah theta. Oke. Kemudian dari sini kita bisa juga lihat ekspektasi X. Ekspektasi dari X itu adalah ekspektasi dari ekspektasi X diketahui ini, koma ini. Dan nggak lain adalah ekspektasi dari lambda. Gitu. Dan tadi kita udah cari ekspektasi dari lambda itu A plus B bagi 2. Jadi kita bisa langsung pakai A plus B bagi 2. Nah, sekarang variansi dari X. Variansi dari X itu ada ekspektasi dari variansi X. Kita lihat ini. Ditambah variansi dari ekspektasi X diketahui ini. Gitu ya. Berarti ekspektasi dari variansi X diketahui itu adalah V. Ditambah variansi dari ekspektasi ini diketahui ini. Ekspektasi V adalah 0. Variansinya ini adalah 1/12 B min A kuadrat. Nah, udah kayak gitu. Nah, jadi kita sudah mencari notasi-notasinya, terus kita hitung mean dan variansinya untuk semua pembacak yang relevan. Itu buat 5A. Gitu. Terus kalau 5B dia minta pandang pembacak normal, X dengan parameter mean yang diperlakukan sebagai pembacak, distribusi uniform, dan variansi 1. Oke, tentukan, tentukan pembacak yang relevan dan hitung mean serta variansinya. Oke, itu versi lebih sederhana karena variansinya 1. Tentukan kandidat penaksir yang relevan. Jadi ini materi ujian sebelumnya ya, penaksir. Dan selidiki sifat tak biasanya. Petunjuk. Pilih penaksir X bar atau fungsi dari X bar. Oke, good. Jadi di sini kita lihat dulu X diketahui lambda itu berdistribusi normal
lambda koma satu. Gitu ya, lambdanya sendiri berdistribusi uniform A, B. Gitu ya, pubacak yang relevan itu hitung mean serta variansinya. Mean dari X diketahui ini adalah ini. Variansi dari X diketahui ini adalah satu. Uh, Mean dari ini adalah A plus B per 2. Variansi dari lambda adalah 1/12 B min A kuadrat. Itu. Terus berarti ekspektasi dari X adalah ekspektasi dari ekspektasi, yaitu A plus B per 2. Variansi dari X adalah ekspektasi dari variansi X dikali lambda tambah variansi dari ekspektasi X dikali lambda. Ekspektasi dari variansi X dikali lambda, ekspektasi satu yaitu satu ditambah variansi dari hmm, ekspektasi X diketahui lambda. Variansi dari lambda 1/12 B min A kuadrat. Kayak gitu ya. Oke, dah kita dapat semuanya. Sekarang berarti eh, dia bilang itu kan kandidat penaksir yang relevan. Jadi penaksir ini untuk apa? Penaksir ini untuk misalkan kita punya sampel kan. Selalu kalau penaksir itu kita punya sampel acak. Sampel acak itu berarti X1, X2, X3 sampai Xn gitu. Nah, berarti kalau kita tahu kita punya X1, X2, X3 sampel acak ini ya sampai Xn. Nah, berarti di sini sampel acak ini saling bebas ya, saling bebas. Dan katanya kita tahu dia itu berasal dari suatu nilai yang ekspektasinya segini, variansinya segini. Dari Pubacak yang ekspektasinya segitu, variansinya segitu. Berarti bisakah kita menaksir, yang mau kita taksir adalah A dan B ya, bukan lambda. Lambda ini Pubacak. Jadi lambdanya setiap X ini bisa jadi berbeda-beda juga gitu. Pubacak soalnya. Jadi yang mau kita taksir itu nilai A dan B-nya. Nilai A dan B-nya dari X1 sampai Xn. Berarti kita bisa coba lihat X bar-nya ya. Harusnya ekspektasi dari X bar sama dengan A plus B per 2. Itu ekspektasi X bar-nya. Kemudian eh, sebenarnya pencocokan momen pertama dan momen keduanya aja sih. Momen keduanya itu kan berarti pilih penaksir X bar atau fungsi dari X bar. Oke, pilih penaksir X bar atau fungsi dari X bar. Kalau variansi dari X itu kan berarti should be penaksir yang tak biasnya ya. Penaksir yang tak biasnya itu adalah seper N-1 sigma I sama dengan 1 sampai N XI realisasi harusnya X kecil. XI min X bar kuadrat. Kayak gitu. Ini harus sama dengan 1 plus 1/12 B min A kuadrat. Nah, udah sebenarnya basically ide dasarnya di situ. Uh, jadi penaksir ini harus bisa ekspektasi dari ini. Ekspektasi dari ini sama dengan variansinya. Jadi kita bisa tinggal cocokkan ini sama X barnya sama dengan ini. Dari sini nanti ini semacam persamaan dua variabel. Di sini kita bisa cari A-nya nanti dari substitusi eliminasi A-nya sama dengan apa, B-nya sama dengan apa. Gitu ya. Nanti mungkin mungkin aja bentuknya agak jelek bisa jadi. Ini kuadrat soalnya ya especially. Di sini ini kuadrat. Intinya cuma nanti A topi dan B topinya itu apa bisa digunakan dari sini. Nah, dari sini teman-teman tinggal cocokin, gunakan substitusi eliminasi yang diperlukan untuk cari A sama B-nya. Nah, itu ide dasar buat mengerjakan 5B. Oke, itu nomor 5. Oke, waktunya sebenarnya udah ya, cuma coba lihat dulu nomor 4. Coba lihat dulu sebentar ya nomor 4.
Oke, nomor 4 kredibilitas Bullman. Jadi ada Bullman lagi. Dan sepertinya ujian nanti Bullman-nya pun akan cukup dominan gitu. Akan nemu dua soal Bullman harusnya. Misalkan X menyatakan waktu dalam jam yang diperlukan oleh seorang karyawan menyelidiki kasus pengajuan klaim. Kita distribusi X memiliki parameter data yang diperlakukan sebagai pembaca. Kasus ini kan pembaca Y sama dengan, oh transformasi doang ya ini. Memiliki fungsi peluang FY diketahui data. Nih, dengan an. Padang kasus alpha beta sama dengan 2. Parameter theta berdistribusi uniform pada seorang karyawan terpilih secara acak memerlukan waktu penyelidikan sebesar 16. Itu waktu penyelidikan yang akan datang melalui model kredibilitas Bowman. Misalkan X menyatakan waktu yang diperlukan menyelidiki kasus pengajuan klaim. Distribusi X memiliki parameter theta yang oke, asumsikan pembaca Y yang memiliki fungsi peluang kayak gitu. Jadi yang kita tahu, oh kenapa ini theta? Ini harusnya Y. Ini harusnya Y. Hmm, memerlukan waktu penyelidikan, berarti X ya ini. X-nya 16. Kita tahu ada datanya, jadi B-nya itu 16. Terus nanti berarti kalau kredibilitas Bowman lagi-lagi ya, untuk manualnya kita perlu cari dulu ekspektasi dari X. Di sini kita tahunya fungsi peluang untuk Y-nya, diketahui theta. Diketahui theta. Tetanya sendiri berdistribusi uniform. Jadi sebenarnya kalau kita mau cari uh, untuk manual ya, manual itu kan diwakili oleh ekspektasi dari X-nya. Ekspektasi dari X adalah eh, kalau kita punya persamaan kayak gini, kalau kita punya persamaan Y sama dengan X min theta min setengah, berarti ekspektasi Y sama dengan ekspektasi X min asumsikan pembaca ini memiliki untuk ekspektasi theta dikurang setengah. Gitu ya. Oke, jadi ekspektasi X-nya bisa cari melalui kalau kita tahu ekspektasi theta, kita tahu ekspektasi Y. Gitu. Terus ekspektasi Y sendiri adalah ekspektasi dari sorry, ekspektasi Y-nya itu adalah hmm, jadi kalau Bullman kita nggak perlu terlalu pusing dengan detail, kita cuma perlu cari ukuran pemusatan dan variansinya aja, ukuran penyebarannya. Di sini berarti ekspektasi dari ekspektasi Y diketahui theta. Gitu. Jadi dari sini kita bisa ketemu ekspektasi X-nya. Tetanya itu uniform, jadi ekspektasi tetanya itu nggak susah. Ekspektasi teta 16, terus ekspektasi Y-nya adalah, kita lihat bentuk fungsi ini, gitu. Bentuk fungsi ini tuh, oh ini gamma A plus B, oh ini fungsi gamma ya. Gamma, jadi langsung aja, fungsi gamma itu kan ekspektasinya alfa beta, variansinya alfa beta kuadrat. Coba aku cek dulu. Bisa di browsing juga kalau itu gamma, gamma distribution. Gamma distribution. Iya betul tuh fungsi gamma ya bentuknya. Fungsi gamma meannya adalah eh fungsi sorry bukan fungsi gamma, fungsi beta ya. Beta distribution coba aku cek. Oh ya fungsi beta my bad. Dia fungsi beta yang tadi berarti juga fungsi beta eh. Yang nomor 3 itu fungsi beta sebetulnya. Oke jadi atau nomor 3 ini diarahkannya coba aku baca lagi soalnya. Terdapat n observasi tentukan mean atau variansi yang relevan. Tiga ini sebenarnya bisa dikerjakan pakai Bullman juga gitu. Jadi eh, aku nggak tahu apakah itu diarahkan pakai Bullman atau pakai ini bias. Cuma tadi pendekatan bias sepertinya kurang berhasil. Mungkin pakai Bullman lebih mudah gitu. Ini karena distribusi beta ya sebenarnya. Dan kita cuma perlu khawatir dengan ekspektasi dan variansi aja gitu. Jadi kita coba lihat kalau untuk fungsi distribusi beta berarti eh, ekspektasinya itu alfa per alfa plus beta. Jadi ini ternyata distribusi beta yang ini. Dan kalau udah ada hafalannya, ekspektasinya itu alfa per alfa plus beta.
Gitu. Nah, jadi kalau alfa per alfa plus beta, sih berarti ekspektasi Y diketahui teta. Di sini di mana tetanya? Skor ini Y alfa ini. Pandang kasus alfa sama dengan beta sama dengan 2. Parameter teta berdistribusi uniform. Hmm, 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 hmm. Asumsikan pulbacak. Y sama dengan X minus teta. Oh, Y-nya ini nggak bergantung teta ya berarti. Berarti X-nya ini parameter bergantung teta, tapi setelah dikurangin teta, Y-nya itu jadi nggak bergantung teta ternyata. Oke, jadi langsung aja ekspektasi Y-nya itu adalah, hmm, kita lihat ekspektasi Y-nya alfa per alfa plus beta. Alfanya 2, betanya 2, berarti ekspektasi Y-nya setengah. Setengah sama dengan ekspektasi X dikurang 16 dikurang setengah. Jadi ekspektasi X-nya harusnya 16,5. 16 ditambah 1, 17. Ekspektasi X-nya seharusnya 17. Oke, kayak gitu ya. Ekspektasi X 17, berarti setelah kita dapat ekspektasi X-nya 17, berarti manualnya itu 17. Sekarang kita tinggal cari credibility factor Z untuk tahu hitung waktu penyelidikan yang akan datang, updated-nya. Itu Z-nya itu tinggal EPV per VHM dari X. Berarti di sini X itu parameternya theta. EPV berarti ekspektasi dari variansi X diketahui theta per variansi dari ekspektasi. Ini K-nya ya, credibility. Sorry, kuadrat Z sih. Ah, lagi kurang konsentrasi dari tadi kayaknya banyak salah. K-nya itu EPV dibagi VHM. Nanti untuk Z-nya berkaitan dengan K, N-nya itu 1. N-nya itu 1 karena 16 itu tadi. Gitu, variansi dari ekspektasi X diketahui theta. Gini ya. Jadi variansi X kita gunakan seandainya diketahui theta ya, seandainya diketahui theta berarti di sini kita bisa tulis diketahui theta itu berarti tetanya udah bukan bacak lagi. Tetanya itu cuma suatu nilai. Berarti variansi dari Y sama dengan variansi kalau theta diketahui, variansi Y diketahui theta itu sama dengan kalau lihat ini ya hubungan ini. Berarti kan kalau tetanya diketahui, ini sebenarnya X dikurangi suatu nilai. Dan pengurangan suatu nilai itu nggak mengubah variansi. Tetap jadi variansi X diketahui theta. Oh, jadi variansi X diketahui theta sama aja dengan variansi Y diketahui theta. Gitu. Berarti kita coba intip lagi. Distribusi beta itu variansinya apa? Distribusi beta turns out variansinya itu adalah alfa beta per alfa plus beta kuadrat, alfa plus beta plus 1. Gitu. Hmm, alfa beta per alfa plus beta kuadrat, alfa plus beta plus 1. Berarti di sini 4 dibagi 4 kuadrat. Oke, coret 1 ya. Seperempat, seper 20. Ya, seper 20 ya. Berarti variansinya seper 20. Seper 20. Kemudian ekspektasi, sorry, ekspektasi dari variansi ya. Ekspektasi dari variansi X. Variansi X diketahui theta, apakah mengandung theta? Coba aku lihat dulu. Kalau di sini aku bisa tulis X sama dengan Y plus theta plus setengah. Gitu, berarti hmm, apa yang bisa kita cari di sini? Ekspektasi X diketahui theta. Ekspektasi X diketahui theta berarti ekspektasi Y ditambah variansi X diketahui theta. Tetanya udah diketahui. Ntar ya, coba kerjakan yang bawah dulu. Kalau ekspektasi X diketahui theta, itu berarti hmm, ekspektasi Y tambah theta tambah setengah. Nah, ini mengandung theta.
Ekspektasi Y-nya sendiri tadi katanya setengah. Betul ya, ekspektasi Y-nya setengah ya. Ekspektasi Y-nya setengah berarti ekspektasi X diketahui theta adalah theta tambah satu. Gitu. Nah, berarti ini bagian bawahnya itu adalah variansi X tambah satu. Variansi theta tambah satu. Bagian bawah, sebentar. Oke, bagian bawahnya ini per variansi dari theta tambah satu. Variansi theta tambah satu sama aja variansi theta. Gitu, karena tambah satu nggak akan mengubah variansi. Sementara yang atas, ekspektasi dari variansi X diketahui theta. Variansi X diketahui theta. Melalui hubungan ini, kalau tetanya udah diketahui, variansi X itu sama dengan variansi Y. Variansi Y seper 20, nggak mengandung theta ya. Nggak mengandung theta. Jadi ekspektasi seper 20. Basically ini seper 20 dibagi. Yang bawah variansi theta tambah satu itu sama aja variansi theta. Kalau tetanya itu uniform, 15, 17, berarti kan tadi apa? Seper 12 dikali 2 kuadrat. Seper 12 kali B min A kuadrat. 4. Sepertiga. Seper 20 dibagi sepertiga. Oh, jadi kita dapat K-nya ini adalah 3 per 20. Udah, berarti kalau prediksi di masa yang akan datang, berarti Z-nya dulu deh, pelan-pelan Z-nya dulu. Z itu adalah N per N plus K. 1 per 1 tambah 3 per 20. 20 per 23. Oke, berarti uh, U-nya adalah 20 per 23 dikali datanya 16. 16 ditambah 3 per 23 dikali 17. Gitu. Dapatlah U-nya ini seharusnya kalkulator aja lah ya. 371 per 23 atau sekitar 16,1304. Nah, ini dia. Itu prediksi di masa yang akan datang untuk X-nya. Udah, nomor 4 selesai. Oke, itu nomor 4. Nomor 5 juga idenya oke. Tinggal bagian matematisnya menyelesaikan sistem persamaan dua variabel. Nomor 3 eh, kayaknya bias gak berhasil. Aku harusnya harusnya sepertinya nomor 3 ini dikerjakan pakai Bullman. Kayaknya ya. Nomor 3 dikerjakan pakai Bullman. Itu harusnya bisa karena fokusnya tinggal di ukuran pemusatannya doang. Nomor 2, oke, ini seandainya dianggap dia itu mean dari keempat nilai ini, diketahui nilai satu klaim. Ini Bullman nih, tinggal antar antar grup kayak tadi lagi lakukan seperti yang di atas ini. Itu. Cuma bedanya di sini itu sampelnya dia itu mean, sampel untuk mean, sampel untuk mean, mean 2 klaim, mean 4 klaim. Jadi uh, tentukan nilai satu klaim dari tipe resiko tersebut. Jadi ibaratnya kemudian kamu bayangkan aja ini tuh semacam data untuk X bar. Yang kamu punya itu adalah data untuk X bar. Data untuk X bar. Jadi kamu harus tinjau populasi X bar ya. Sama aja sih sebenarnya populasinya nggak akan berubah. Yang berubah itu jadi semacam kamu punya dua data, kemudian kamu mencari X bar yang ketiga. Kayak gitu aja. Jadi bermainnya bukan dengan X, tapi bermainnya dengan X bar. Itu buat nomor 2. Gitu aja mungkin. Itu outline-nya. Sisanya mungkin untuk bagian eksekusinya yang masih kurang-kurang, teman-teman bisa coba sendiri selanjutnya. Oke, aku rasa begitu aja ya untuk hari ini. Tutorialnya aku tutup di sini. Aku kembalikan lagi.